Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikadet Sukvaliandari, NIM 047, kelas 2B, Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Banyak para ahli yang mencoba memberikan pengertiannya dalam persepsi mereka masing-masing. Salah satunya menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam komunikasi formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Ada 5 unsur yang terkandung dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita. Dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan informasi atau berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita atau message yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat, komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung yang menerima informasi atau berita. Yang kelima, reaksi atau tanggapan atau respon, yaitu dalam bentuk tanggapan atau reaksi. Kelima unsur komunikasi tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti, apabila salah satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Jenis komunikasi organisasi. Menurut Peace and Fools, terdapat beberapa jenis komunikasi terarah dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawahan ini adalah pemberian atau penyampaian instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, yaitu ada komunikasi bawahan ke atasan atau upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawahan ke atasan ini adalah sebagai penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan,
penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang ketiga, yaitu komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan upaya membina hubungan melalui kegiatan bersama. Yang keempat ada komunikasi lintas saluran atau interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini, karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat banyak komunikasi lintas saluran yang dilakukan spesialis staf dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain. Diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas saluran. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan komunikasi lintas saluran. Yang pertama, setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasnya. Pedoman komunikasi yang baik. American Management Association atau AMA telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut The 10 Communication of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi secara ringkas. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan, nada, dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik, berkomunikasi tak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang telah saya perbuat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.